la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Semangat dong ya, meskipun lelah, meskipun capek ya, maka tetap harus semangat. Kenapa? Karena belajar itu akan menjadikan diri kita memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang luas, dan Allah akan berguna nanti bagi masa depan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pelajaran kali ini kita mulai, ya, mari kita berdoa dulu. Mohon dirapikan mejanya, tempat duduknya. Tiba-tiba ada helm, helmnya juga ditaruh di bawah. Saya juga tidak ikut belajar, ya, karena helm itu tidak bisa berakhir. Anak-anak, kita berdoa dulu. Seperti biasa, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, kemudian nanti kita doa sebagaimana yang sudah kita lakukan. Ya, mari kita mulai. Ya, semuanya persiapan duduk yang rapi. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berdoa kita menjadikan kepada Allah. Mudah-mudahan di dalam kita nantinya ya sampai akhir melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah di dalam menerima ilmu. Allah panjatkan ilmu itu ke dalam diri kita dan hati kita melekat sampai kapanpun. Dan kita berharap ketika suatu saat kita membutuhkan ilmu itu, maka ilmu itu kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pentingnya kita mulai semuanya dengan berdoa, karena hanya Allah yang memberikan ilmu itu kepada diri kita. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme semangat kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu pada Menteri. Anak-anak ya, semangat, semuanya berdiri dulu. Kita hitung dari 1, 3, 1, 2, 3. Pada bulan kami berjanji, pada negeri kami berbakti, pada negeri kami berbakti. Jiwa kami merdeka, merdeka. Silakan juga kembali kita semuanya. Anak-anak, rasa nasionalisme harus betul-betul kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita, ya, karena kita hidup di Indonesia. Kita harus mampu menjadi anak-anak yang cerdas, yang memiliki ilmu, yang nantinya akan berguna bagi nusa dan bangsa kita.
Mudah-mudahan dengan selalu kita menyanyikan lagu nasionalisme, selalu membangkitkan rasa kita untuk betul-betul bisa menjadikan negara Indonesia kita ini menjadi negara-negara yang hebat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kami akan absen terlebih dahulu dan lihat juga di kanan kirinya apakah mungkin ada temannya yang tidak masuk. Ya, dipanggil satu-satu lewat Ayu. Ahmad Zagiyanto, hadir. Ya, Adelia hadir. Adia Madenias tidak hadir, sakit. Oh, hadir. Agustian Rahmanto hadir. Andra Miadi hadir. Andri hadir. Anelvino hadir. Anissa Ramadhani hadir. Antika Septiana hadir. Apelina hadir. Ya. Apa ini hadir. Arneza hadir. Kemudian Hernando hadir. Ya, alhamdulillah ya anak-anak bahwa hampir semuanya hadir. Ya meskipun ada beberapa teman kita tadi yang tidak hadir karena sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat semua penyakitnya dan bisa berkumpul dengan kita untuk bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita masuk kepada materi ya berikutnya. Masih ada yang ingat materi sebelumnya apa yang kemarin sudah kita bahas? Oh iya, Mas Bima, ya silakan. Bab 6. Bicara dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Baik, luar biasa dengan tepuk tangan dulu. Nah ini tentunya ya penyebaran Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama itu berkaitan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada yang tahu kira-kira materi hari ini apa? Ada yang sudah baca bukunya? Wah belum, karena libur panjang ya, karena tahun baru liburnya panjang, jadi bukunya tidak pernah dibuka, yang dibuka HP-nya terus. Oke, baik anak-anak, materi kita kali ini itu menghindari pergaulan bebas dan zina. Ya, maka kalau kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya, bagaimana ulama itu menyebarkan Islam di Indonesia, tentunya ulama itu menyebarkan Islam diantaranya juga dengan syariat-syariat Islam, yaitu hukum-hukum yang ada pada Islam. Dan tentunya terkait dengan menghindari pergaulan bebas dan zina ini juga sangat berkaitan, karena ini merupakan bagaimana di dalam hukum Islam itu ada larangan terkait dengan pergaulan bebas ataupun zina. Jadi pahami? Insya Allah. Oke, anak-anak, di dalam materi menghindari pergaulan bebas dan zina, maka perlu Pak Bayu sampaikan. Maka apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama, bahwa peserta didik itu mampu menjelaskan definisi pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang kedua, menjelaskan faktor penyebab pergaulan bebas dan zina. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak negatif sosial, fisik dan spiritual akibat zina. Kemudian yang kelima, menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjaga kehormatan diri. Nah sekarang sebelum kita masuk kepada kegiatan materi, Pak Bayu tanya dulu. Nah, ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Mas Bima lagi, apa Mas? Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi pergaulan bebas itu perilaku yang menyimpang ya dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tidak hanya masyarakat saja, tapi ditambah norma agama. Maka ini perlu untuk kita hindari, dan di dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan bahas. Kemudian, adakah yang tahu apa itu zina? Ya, Mas Ahmad, apa itu zina? Dengan suami istri tanpa terkaitan sah. Nah, baik, luar biasa dengan tepuk tangan dulu.
suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Oke, ya. Nanti kita akan bahas yang berikutnya. Sekarang selanjutnya, inilah sebenarnya definisi dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti norma agama, hukum adat dan kebiasaan. Oke, maka untuk kita baca dulu. Nah, ini adalah ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa pergaulan bebas yang kemudian nanti bisa menyebabkan perzinahan itu di dalam Al-Quran sangat-sangat dijelaskan, ya, yaitu pada surat Al-Isra ayat 32. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sabila. Silakan Mas Bondan, bisa dibacakan artinya? Jangan melakukan lagi zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi Islam, Allah sungguh sangat melarang kita itu untuk melakukan perbuatan zina. Karena apa? Karena akan berdampak pada perbuatan keji dan menjadi jalan yang terus akan memburuk bagi diri kita. Tetapnya nanti kita akan bahas. Oke, baik anak-anak. Berikutnya Pak Bayu nanti akan membentuk kelompok. Nanti masing-masing dari kalian nanti ada 5 anggota kelompoknya. Maka oleh itu nanti dari sebelah kanan Pak Bayu, Mas Anelino nanti berhitung, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu, bisa dimengerti? Oke, silakan Mas Anelino. 1, 2, 3. Ayo, perhatikan, ya, ngantuk tenang, ya, nggak apa-apa, ngantuk tenang. Dihitung sampai 5. Oke, siap. Jadi Mas Arvino 1, 2, 3. 1, kembali lagi. Masih belum konsentrasi. Ayo, angkat tangan dulu. Ya, tuh, bentar, hitung dulu. Ya, coba hitung, ya. 1, 3, 2, 4, 5. Oke, ya sudah. Tadi kalian sudah berhitung, maka berhitung silakan. Yang mendapatkan nomor 1 maka bergabung dengan nomor 1. Yang mendapatkan nomor 2 bergabung dengan nomor 2. Begitu berikutnya sampai nanti nomor 5. Ya, silakan anak-anak bergabung menjadi satu kelompok, ya. Ya, Mas. Omong sama dia segera kembali, ya. Ya, silakan. Di pause dulu aja, ngomong. Oke, anak-anak, baik, ya, kalian sudah membuat kelompok kecil tadi sesuai dengan urutan, ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, sekarang Pak Boy akan bagikan KPD. Jadi nanti untuk kalian mendiskusikan tentang terkait dengan materi yang kali ini kita bahas. Baik anak-anak, kalian sudah, ya, masing-masing kelompok sudah memegang LKPD. Ya, maka untuk itu, ya, silakan dicermati tugasnya yang ada pada LKPD. Apa tugasnya di situ? Yaitu peserta didik memperhatikan video mengenai pergaulan bebas dan zina yang linknya sudah Pak Bayu share di HP masing-masing. Silakan bisa dicek HP-nya masing-masing.
Ya, dibuka, dicek HP-nya masing-masing, linknya sudah Pak Bayu kirim. Nah, maka tugas kalian anak-anak nanti untuk nomor satu nanti setelah kalian memperhatikan video tersebut, maka nomor satu tugasnya adalah apa faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan pergaulan bebas dan zina. Ya, nomor satu paham ya? Nomor satu paham? Yes, ya. Kemudian nanti kelompok kedua, ya kelompok kedua ya adalah apa dampak dari pergaulan bebas dan zina. Ya, dampak negatifnya apa? Kemudian untuk yang kelompok ketiga, ya, kelompok ketiga adalah cara bagaimana kita menghindari ya pergaulan bebas dan zina. Ya, setelah menonton video, nanti kalian kemudian mendiskusikan dengan teman kalian, kemudian kalian nanti mempresentasikan. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke, itu anak-anak silakan berdiskusi dengan teman kalian. Waktunya 15 menit, cukup? Cukup ya? Oke, 15 menit silakan diskusinya dengan teman-temannya. Oke, silakan anak-anak berdiskusi. Dan nomor 2 tadi nanti ditulis ya 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 itu nomor 3 ya. Oke anak-anak, waktu habis, cukup. Nomor 1 selesai. Oke, sudah ya. Nomor 2 selesai. Oke, ya. Anak-anak, waktu sudah selesai. Nomor 1 selesai ya. Selesai. Nomor 2 selesai. Nomor 3 selesai. Oke, ya. Oke, setelah selesai, maka nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan tugasnya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas dan zina. Yang nomor 1 adalah minimnya ilmu pengetahuan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, kurangnya perhatian dari orang tua. Dan nomor 3, pertemanan yang kurang baik. Nomor 4, lingkungan sekitar tempat tinggal yang buruk.
Ada yang bertanya? Bagaimana agar iman kita terjaga sehingga terhindar dari perbuatan zina? Bisa dengan cara memperbaiki sholat, melakukan Al-Quran, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 alhamdulillah sudah luar biasa, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 ya, 4, kelompok 5 dan 6 luar biasa. Masing-masing dari kelompok sudah menyelesaikan diskusi pada kali ini. Ya, sebelum kegiatan ini kita akhiri, maka ada nggak yang mau menyimpulkan tadi dari kita belajar tadi, apa mungkin saran kalian kepada teman-teman kalian sendiri? Ada? Ya, siapa? Silakan Bima, sarannya. Ya, Adelia. Oke, kita harus menghindari pergaulan bebas karena bisa membahayakan diri kita baik saat ini ataupun nanti di masa depan. Oke, berikan aplaus anak-anak. Sebagai kesimpulan dari refleksi, jadi bahwa sekali lagi bahwa pergaulan bebas dan zina itu adalah merupakan perbuatan yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang dimana selain itu dilarang oleh Allah, maka tentunya ada hikmahnya bagi kita, yaitu apa? Terhindar dari penyakit, ya, terhindar dari rasa was-was, yaitu merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir adalah apa? Bahwa kita akan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, maka untuk itu ya, mari sebisa mungkin kita untuk menghindari pergaulan bebas dan zina ini agar kita menjadi manusia yang memiliki martabat diri yang bagus, yang nantinya untuk masa depan kita tentunya yang menjadi lebih baik. Ya, maka ya, kalian bisa lihat pada gambar ini. Gambar ini ada dua, yaitu orang yang menikah, kemudian ada orang yang digerebek oleh polisi. Maka apa? Hidup adalah pilihan. Allah memberikan nafsu kepada kita, karena semua manusia itu pasti diberikan oleh Allah nafsu. Tapi tergantung bagaimana cara kita melampiaskan nafsu itu. Apakah nafsu itu kita salurkan lewat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, atau nafsu itu kita lakukan dengan mengikuti langkah-langkah setan. Maka tentunya ketika hidup itu adalah pilihan, maka kita tentunya harus memilih hidup yang baik atau yang buruk. Harus yang baik. Maka dengan cara kita menghindari pergaulan bebas, dengan cara kita menghindari perbuatan zina, insya Allah maka hidup kita akan menjadi baik, dan itu sebuah pilihan dari diri kita. Kemudian yang terakhir, apa yang ada coach anak-anak? Ya, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun reputasi seseorang. Namun hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk menghancurkannya. Ya, sekali lagi, kalau bisa kita perhatikan, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun reputasi seseorang, namun hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk menghancurkannya. Kita sudah menjadi orang yang baik di mata masyarakat, tapi ketika kita kemudian melakukan perbuatan zina, maka saat itu juga, detik itu juga, maka kita di masyarakat akan terlihat jelek, terlihat buruk, bahkan bisa menghancurkan masa depan kita. Oke ya, anak-anak, alhamdulillah kegiatan kita pada pembelajaran kali ini sudah selesai. Ya, mudah-mudahan ya selalu seragam menjadikan ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perlu diingat bahwa insya Allah nanti untuk minggu depan
kita akan masuk pada materi tentang dampak negatif zina, tapi nanti kalian akan membuat video, ya, membuat video tentang dampak negatifnya. Sama nanti materi yang akan datang, kalian akan membuat project sebuah video tentang dampak nanti seseorang yang melakukan perbuatan. Memastikan bahwa kalian paham terkait dengan pembelajaran yang hari ini kita pelajari. Silahkan buka HP-nya masing-masing. Pak Bayu sudah share linknya. Kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Bayu dengan aplikasi Wordwell DC, dikerjakan agar Pak Bayu tahu jauh kalian sudah memahami materi yang sudah kita bahas. Anak-anak, alhamdulillah, ya, maka untuk itu kita akhiri dengan doa, ya, kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Bayu. Kurang lebih mohon maaf. Semangat untuk kalian terus belajar, mudah-mudahan menjadi orang yang berguna nanti di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.